Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar teman-teman? Semoga pagi ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, keluarga sehat, dan teman-teman yang beraktivitas di luar sana, semoga pekerjaannya dilancarkan dan tentu sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Kita kembali ingin sedikit memberitakan atau menginformasikan kepada rekan-rekan semuanya atau sahabat-sahabat semuanya penggila bola, pecinta timnas Indonesia. Selepas kita kemarin sedikit kecewa karena ketidakberhasilan timnas U23 kita mengalahkan Vietnam dan membawa pulang trofi Piala AFF ini yang kesekian kalinya setelah 3 tahun berturut-turut kita mampu dikalahkan oleh Vietnam begitu. Terakhir kemarin di 2003 ya kita kalah juga dari Vietnam dan bertanding. Sebetulnya masih menarik untuk kita diskusikan karena kekalahan Indonesia itu banyak meninggalkan persoalan teman-teman, termasuk ketika netizen Malaysia begitu merasa Indonesia biasa-biasa saja setelah kekalahan dari Vietnam, dan mereka beranggap bahwa Indonesia secara keseluruhan sebetulnya tidak menyingkirkan Malaysia secara langsung gitu karena tidak bisa memenangkan pertandingan. Tapi apapun ya faktanya Malaysia kita bisa kalahkan meskipun lewat adu penalti. Nah, kekalahan Indonesia terhadap Vietnam kemudian memunculkan perselisihan baru di media sosial begitu antara netizen kita Indonesia dan netizen Malaysia, saling ejek, saling nyinyir begitu masih saja terus hingga saat ini. Dan tidak lupa Vietnam juga seperti itu karena kita tahu bahwa rivalitas Indonesia, Malaysia, Vietnam itu juga memang cukup tinggi di Asia Tenggara ini. Setelah kemenangan itu netizen Vietnam yang selama ini juga begitu sangat banyak juga mempersoalkan tentang bagaimana peningkatan persepak bolaan kita diawali dengan naturalisasi yang kemudian berujung pada kekalahan timnas senior Vietnam di AFC ya, karena kita di GBK mampu menang 1-0 melalui adu tendangan penalti waktu itu, lalu tendangan Asnawi ya. Kembali saya ingatkan teman-teman waktu kita menang lawan Vietnam, lalu kemudian kita kalah, kita bisa memenangkan pertandingan kemudian di Hanoi. Waktu itu gol dari JIZ itu juga debut pertama kali JIZ, lalu kemudian gol kedua itu diciptakan oleh Ragnar Orakmangun teman-teman, dan itu juga adalah debut pertama kali Ragnar bersama timnas Indonesia setelah sekian lama kita tunggu-tunggu gitu kan ya. Lalu kemudian gol ketiga itu di babak kedua, di akhir-akhir babak kedua, bola rebound waktu itu kemudian diselesaikan dengan baik oleh Ramadan Sananta 3-0, dan itu cukup sebetulnya untuk menyingkirkan Vietnam. Itulah kemudian cikal bakal sedikit tensi antara Vietnam dan Indonesia kemudian berbuntut gitu kan, akhirnya juga mempengaruhi pertandingan AFF U23 kemarin. Setelah kemenangan Vietnam begitu, netizen Vietnam kayaknya di atas angin begitu, banyak sekali menganggap remeh tentang kita. Tapi oke, kita coba akan tinggalkan cerita-cerita itu. Nah, sekarang yang ingin kita bahas teman-teman adalah persiapan timnas U17 yang dimana
pelatihnya dikepalai oleh Coach Nova, satu-satunya pelatih lokal Indonesia yang saat ini masih dipercaya oleh federasi untuk menangani timnas Indonesia meskipun di kelompok umur. Cukup menarik juga karena tentu gaya bermain Nova Arianto ini mengkombinasi dengan tentu cara bermain Coach Sintayong, karena kita tahu bahwa Nova Arianto ini adalah asisten pelatih dari Coach STY. Disiplinnya itu mirip-mirip ya, apa yang pernah diterapkan oleh Sintayong, karena di dalam sebuah kesempatan juga seperti itu Coach Nova selalu memuji kedisiplinan STY dan tidak jarang mengatakan bahwa sepak bola Indonesia itu memang betul-betul keberadaan STY itu menjadi andil untuk memulai persepak bolaan kita ke arah yang lebih baik. Nah, konten kali ini sebetulnya saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana persiapan timnas 17 bagi teman-teman yang belum mungkin mengikuti bagaimana perkembangan anak asuh Coach Nova ini, teman-teman. Ya, kali ini untuk menghadapi Piala Dunia usia 17 nanti di Qatar, ya, karena kita tahu ini adalah betul-betul membawa kebanggaan, membawa harga diri bangsa, seperti yang dikutip dari berbagai media, ya, pernyataan Pak Erick Thohir bahwa sepak bola itu adalah harga diri bangsa dan segala macam begitu. Nah, timnas U17 sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar. Nah, ini luar biasa. Qatar ini memang lobbynya terhadap federasi dunia maupun federasi Asia itu sangat luar biasa. Kualifikasi Piala Dunia di round 4 juga Qatar menjadi tuan rumah. Piala Dunia juga menjadi tuan rumah. Memang negara kaya ini kadang-kadang bisa memainkan fulusnya, teman-teman, ya, untuk mengangkat tidak hanya mengangkat sepak bolanya tapi juga dunia pariwisatanya seperti itu. Nah, semoga juga Pak Erick Thohir mampu melakukan bargaining untuk bisa juga, ya, memperkenalkan ke dunia luar bagaimana Indonesia itu memiliki keramah tamah dan dunia pariwisata yang baik, begitu kan, ya. Dan yang paling penting adalah kulturnya yang sangat ramah itu. Nah, saat ini anak asuh Coach Nova sudah TC, teman-teman, ya, training camp ada di Bali sejak 7 Juli kemarin sampai tanggal 6 Agustus, ya. Jadi rekan-rekan sahabi Goli ini nantinya akan mencoba untuk mengkonsumsi atau mencoba untuk menerima asupan strategi yang diberikan oleh mantan asisten pelatih di era STY ini, teman-teman, Coach Nova, begitu. Dinyatakan dalam beberapa kesempatan Coach Nova hanya ingin membawa 30 pemain ya. Setelah itu nanti dia akan membawa 30 pemain di dalam uji tanding ke Medan, ya, Sumatera Utara, teman-teman, ya. Nah, kita tahu nanti uji tandingnya melawan tim dari Tajikistan, Panama, dan Afrika. Jadi kenapa kemudian memilih 3 negara ini, teman-teman, ya? Karena kita tahu nanti di Piala Dunia U17 itu yang akan berlangsung di Qatar itu kita berhadapan dengan pemain atau klub atau tim begitu dari benua Afrika dan Amerika. Makanya itu federasi mungkin memilihkan pelatih atau tim dengan kualitas dan gaya bermain yang sama seperti halnya Brasil, ya. Kita tahu Brasil
menjadi juara Piala Dunia keempat ya, 4 kali. Lalu kemudian di situ ada Honduras. Honduras ini dari Amerika Selatan kalau tidak salah teman-teman ya, yang kemarin juga sempat melakukan turnamen Piala Emas yang diundang Arab Saudi, yang nanti akan kita lawan pada saat kualifikasi Piala Dunia. Honduras, meskipun Honduras kalah dari Arab Saudi di kualifikasi turnamen Piala Emas itu, tapi di kualifikasi Piala Dunia U17 ini Honduras ini adalah pemuncak klasemen sementara teman-temannya, sehingga membawa Honduras melaju ke Piala Dunia U17. Lalu kemudian ada Indonesia. Nah, pendatang baru kalau tidak salah ini ada Zambia. Zambia ini adalah tim dari Afrika juga kalau tidak salah teman-temannya, dan dia adalah pendatang baru dan pertama kali juga masuk di Piala Dunia U17. Nah, ini adalah tantangan buat kita. Kalau kita mampu mengalahkan Zambia dan Honduras, saya pikir kita memiliki peluang untuk lolos ke fase berikutnya di Piala Dunia. Tapi itu sangat amat terlalu jauh ya untuk membahas soal itu teman-teman. Nah, itu dia kenapa kemudian federasi memilihkan lawan tanding untuk uji coba nanti di mana, di Sumatera Utara, begitu teman-teman. Lalu mungkin teman-teman ada yang bertanya juga nih, apakah di Piala Dunia U17 itu Indonesia akan membawa pemain lokal atau ada pemain naturalisasi juga? Ada teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini yang saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh Coach Nova, karena ada 3 pemain yang kita harapkan di kelompok umur ini U17 ini bisa memperkuat timnas Indonesia, karena kita tahu bahwa talenta lokal kita apabila kemudian di kawasan Asia Tenggara saja kita itu amat sangat sulit untuk bersaing ya, meskipun dikatakan level kita sama, tapi agak susah kita juga memenangkan pertandingan di level lokal kita Asia Tenggara, meskipun ya kadang kalah kadang menang. Tapi itu sangat menjengkelkan ya kalau misalnya kita melihat atau mengacu kepada pertandingan Piala AFF kemarin. Sedih sekali ya teman-teman. Nah, oleh karena itu ada teman-teman, saya katakan pemain naturalisasi yang sedang kita tunggu. Ada Lucas Lee teman-teman ya. Ada juga Mike Rajasa, lalu kemudian ada Nicolas Mourouzi kalau tidak salah ya teman-teman, kalau saya tidak salah menyebutkan. Nah, 3 pemain ini diharapkan mampu memberikan warna atau juga meningkatkan mental bertanding pemain-pemain lokal kita atau pemain-pemain yang nanti akan bergabung menjadi satu dalam satu timnas U17 di dalam Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar. Nah, teman-teman, saya ingin katakan sekali lagi bahwasanya kita semua harus tetap mendukung apapun yang terjadi. Ini adalah timnas Indonesia, meskipun ini kelompok umur, tapi ini membawa bangsa, membawa nama baik negara Indonesia, dan tentu akan berkibar nanti bendera merah putih di Qatar terkait dengan sepak bola. Nah, selepas dari Qatar maksud saya selepas nanti dari Medan, anak asuh dari Coach Nova ini akan kemudian berlangsung ke Dubai ya. Di sana juga akan melakukan latih tanding ya, bertanding dengan beberapa klub di sana ya, dalam rangka tentu mempersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia ini teman-teman. Nah, teman-teman ada yang bertanya nih kepada saya, nah kalau misalnya ada latih tanding seperti halnya di Sumatera itu, apakah kemudian mereka biaya akomodasinya siapa yang nanggung ya? Yang nanggung kita teman-teman ya. Kita yang mendatangkan mereka, semua tiket pesawatnya, lalu kemudian hotelnya, kemudian transportasinya, akomodasinya dan lain sebagainya, konsumsinya ya. Itu semua kita yang menyiapkan, federasi yang menyiapkan. Jadi teman-teman, makanya jangan terlalu banyak
apa ya, eh, merusak apa ya, nuansa sepak bola kita yang sudah coba dibangun dengan baik ini dengan berkomentar secara sara atau rasis atau ya menyerang pribadi para pemain, apalagi ini masih pemain muda. Karena apa teman-teman? Uang yang dipakai untuk membiayai training center mereka atau biaya-biaya kayak ada apa namanya, seperti mendatangkan pemain untuk berlatih bersama atau latih tanding, itu adalah biaya kita, ya, biaya dari uang rakyat, gitu kan ya. Ya kita tahu bahwa pemerintah kan coba memberikan talangan dana ya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau mungkin juga untuk didistribusikan kepada PSSI, atau mungkin bisa juga langsung ke PSSI begitu kan. Dan itu uang kita teman-teman. Di samping itu PSSI juga tidak akan pernah diam, mereka juga bisa mendapatkan atau bisa mendatangkan dana ya melalui pertandingannya atau sponsor-sponsornya dan banyak lagi. Tapi uang kita yang kita kontribusikan terhadap itu juga cukup banyak teman-teman. Makanya kita tetap harus dukung, jangan mengkritik boleh gitu kan, memberikan pandangan boleh, tapi jangan berlebihan yang cenderung menyerang pribadi masing-masing begitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi kita teman-teman yang membiayai semua itu. Nah setelah itu ke Dubai. Nah setelah ke Dubai baru kemudian langsung ke Qatar kan. Dubai dan Qatar dekat untuk menyelenggarakan Piala Dunia, dan kita patut untuk mendukung Coach Nova teman-teman untuk memenangkan pertandingan ini gitu. Jadi kita ini di kelompok umur U17 ini diam-diam sudah mempersiapkan semuanya teman-teman. Nah sebetulnya sepak bola ini tidak akan ada habisnya kalau kita bicara soal sepak bola ini. Selalu ada aja pertandingan, selalu ada saja event, dan FIFA menjadi ujung tombak dari persepak bolaan dunia yang kemudian menciptakan turnamen-turnamen. Oleh karena itu kita juga dituntut untuk memperbaiki sepak bola kita, mencari bibit-bibit melalui dari grassroots-nya teman-teman. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe video ini dan mohon dukungannya, karena saya tahu bahwa dukungan kalian itu sangat penting buat saya untuk memberikan semangat kepada saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.